Hai pemirsa, bagaimana nih kabarnya? Salam sehat ya, semoga selalu eksis dalam aktivitas keseharian. Dan tentunya di setiap hari Sabtu, kami akan menemani akhir pekan Anda dalam inframe informatif, inspiratif. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, di Jember 1 TV. Di segmen pertama kali ini, kami akan berbagi informasi tentang kerajinan unik. Nah pemirsa, siapa sangka kerajinan dari kulit sapi bisa meraup untung puluhan juta rupiah? Di tangan sejumlah mahasiswa di Jember, kulit sapi diolah dengan beberapa proses dapat menjadi sebuah kerajinan berupa wadah identitas atau ID card holder. Uniknya, dalam pemesanan kita bisa melakukan custom atau modifikasi menggunakan foto dan logo pribadi. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Selalu gembira ketika saya berkesempatan untuk mengajak pemirsa sekalian jalan-jalan untuk mengetahui hal-hal unik yang ada di Jember. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu perumahan di daerah Tegal Besar, tepatnya di depan rumah produksi Kospi yang menghasilkan sebuah kerajinan kulit. Wah, kalau misalkan dengar kerajinan kulit, biasanya nih produk yang terlintas di kepala kita sepatu, sabuk, dan juga jaket. Dan kali ini produk kerajinan kulit yang dihasilkan adalah ID card holder. Wah, dan bisa dibilang ini produk pertama yang ada di Jember. Penasaran? Yuk kita intip proses produksinya. Di rumah produksi inilah sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember memanfaatkan waktu luang di luar aktivitas kuliah dengan membangun usaha pembuatan kerajinan kulit sapi. Setelah jatuh bangun di dunia bisnis dengan menciptakan beragam produk, usaha dan ketekunannya kini mulai menuai hasil. Ide kerajinan ID card holder kulit inilah yang membuat rumah produksi Kospi terus berkembang, bahkan saat ini hasil produksinya telah dipasarkan hingga mancanegara. Untuk proses pembuatannya bisa dibilang cukup sederhana dengan dibantu berbagai macam alat elektronik. Dengan diawali pembuatan desain layout bentuk ID card, selanjutnya memasuki proses cetak di atas permukaan kulit sapi asli yang telah disiapkan. Kemudian alat laser secara otomatis akan melakukan proses pemotongan kulit sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu memasuki proses finishing, yakni menjahit tepian ID card holder yang telah direkatkan antara bagian depan dan belakang. Tentunya untuk bagian permukaan tepian tersebut sudah dihaluskan dulu ya, dengan menggunakan alat gerinda agar terlihat lebih rapi dan nyaman dipakai. Nah kalau misalkan jenis-jenisnya sendiri dari kulitnya itu ada apa aja? Kalau kita yang paling utama produk kita pakai jenis pull up. Nah ini jenis kulit pull up. Teksturnya halus dan sedikit licin, juga lebih kuat. Lebih kuat. Oke, ini biasanya digunakan buat ID card-nya? Khusus untuk ID card. Oke. Kalau yang ini? Kalau yang ini Crazy Horse. Ini biasanya dibuat untuk? Kalau ini bisa untuk tas, dompet, atau produk-produk yang lebih premium. Ini lebih teksturnya lebih lembut. Ya? Nah ini terakhir? Kalau yang ini Vectan. Jadi kulit yang natural mas ya. Gitu. Biasanya kalau yang ini dibuat untuk apa? Kalau ini untuk custom juga sama custom. Tas, dompet, cuman yang lebih apa yang bisa diwarnai lagi gitu. Oh jadi untuk warnanya dari sini gitu? Ya nanti diwarna sendiri kalau ini.
Bagi Anda yang ingin membuat ID card holder dengan bentuk atau desain yang Anda inginkan, di rumah produksi Kospi ini juga melayani pembuatan ID card holder secara custom sesuai keinginan Anda. Selain itu, untuk bahan kulit dan juga warnanya pun tentu bisa Anda request. Uniknya lagi, di sini kita bisa mengcustom produk ID card holder dengan foto dan juga nama serta logo sesuai permintaan. Untuk harga dibanderol dari mulai Rp60.000 hingga Rp150.000. Sangat terjangkau untuk ukuran produk kerajinan kulit sapi asli. Untuk proses pemasarannya, penjualan produk Kospi Leather ini dilakukan secara online melalui marketplace maupun media sosial. Nah, jadi pemirsa, di hadapan saya ini sudah ada beragam bentuk dari ID card holder kulit yang diproduksi oleh rumah produksi Kospi. Jadi beragam bentuknya, selain dengan bentuk single seperti ini, satu slot untuk ID card. Nah, di bentuk lain juga ada yang terdapat double slot seperti ini pemirsa. Selain bisa menyimpan satu ID card di bagian display depannya dengan mika, kita juga bisa menyimpan beberapa kartu dengan beberapa slot yang ada di dalamnya. Dan untuk bentuk double ini bisa direkatkan dengan magnetnya. Dan juga selain warna coklat, di sini juga ada beberapa warna lain, tapi tetap dengan dominan warna coklat. Coklat muda, coklat tua, dan juga selain bisa dengan desain yang sudah disiapkan oleh rumah Kospi produksi ini, kita juga bisa melakukan sistem custom yang bisa dilakukan oleh pembelinya. Seperti jahitan berikut ini. Wow, terima kasih ya Mas. Wah, pemirsa keren sekali. Ini adalah salah satu order saya dengan ID card holder yang diproduksi oleh rumah produksi Kospi. Jadi ini adalah salah satu model di mana ada satu slot untuk ID card-nya. Dan selain itu kita juga bisa request dengan menyelipkan nama ataupun foto dan juga logo dari perusahaan kita atau logo kita sendiri tentunya. Keren banget kan? Wow. Dan pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak cari tahu lebih dalam tentang rumah produksi ini dengan sang owner. Yuk! Halo Mas Agung. Halo. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah tadi saya sudah sempat lihat nih proses produksi dari rumah produksi Kospi ID ini ya. Wah, keren banget untuk produksi Terima kasih. kulitnya ya. Terima kasih. Oke, nah Mas Agung, boleh diceritain nggak? Gimana? Mungkin pemirsa juga penasaran nih. Inspirasi dulu awalnya bisa membuat produk kulit jadi ID card holder itu gimana sih? Oh gitu. Jadi awalnya itu kita kan waktu itu masih kuliah kan sih. Jadi waktu itu kan waktu kita pulang kuliah itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi ngapain sama anak-anak gitu kan, kita kumpul-kumpul gitu. Kita bikin sesuatu gitu yuk yang bisa bermanfaat itu. Akhirnya kita kepikiran usaha, mulailah bikin kayak gini. Waktu kita kuliah pulang itu kan sering suka ngumpul di kontrakan gitu kan, di kos-kosan. Gabut ngapain gitu sih, akhirnya ketimbang nggak guna gini, nyobalah yang sesuatu hal gitu. Kita awal itu 2018. 2018. Sekitar 2018 waktu itu. Apa ya, satu circle itu pasnya itu apa ya, sepemikiran gitu. Kayak pengen usaha gitu kan. Akhirnya ya ngalir aja sih. Memang biasanya itu kalau nggak punya pikiran usaha, ya susah sih kalau nggak satu circle, satu pikiran gitu kan. Pernah juga sama teman gitu yang cuman di awal aja semangat, habis itu kan kayak kendor gitu kan, kayak gitu. Cuman sama yang kayak mas ini yang sekarang di sini itu masih satu visi terus gitu loh. Masih sehati terus gitu kan. Aku kan suka ngecek di Instagram, ada nggak sih pengrajin kulit di Jember gitu kan.
kok nggak ada, kayaknya prospek nggak sih? Awalnya tuh malah anu ya, karena nggak ada di Jember tuh nggak ada yang bikin. Jadi kayak sempat ragu gitu, laku nggak sih gitu kan? Cuman waktu itu kan memang karena gabut gitu kan, bikin aja lah gitu. Dicoba-coba dulu aja. Lah, sedangkan kita waktu di apa ya? Kita kan ini baru pindah, dapat 4 bulan di kontrakan ini. Sebelumnya kita kan di kos-kosan kita pertama itu kan di masjid. Di masjid itu kan banyak jamaah itu sih. Jadi kan jamaahnya itu bisa dari kayak ya karyawan-karyawan bank gitu kan, macam-macam lah. Otomatis waktu kita kerja di sana kan mereka lihat, nyamperin gitu kan, bikin apa mas gitu kan. Nah, kita bikin ID card gitu. Akhirnya mereka tertarik gitu kan, nyoba gitu kan. Nyoba. Akhirnya sampai ya sekarang ini lah. Kita ngambil kulitnya itu dari Magetan, Mbak. Dari Magetan. Jadi kita itu nyari supplier gitu kan dari Magetan. Terus udah bentuk sih, udah kulit sama gitu kan. Iya. Jadi kita datengin itu di sini tinggal bikin produknya aja sih, kayak dompet, ya gantungan ID card, gantungan kunci dan lain-lain gitu. Iya. Memang yang paling waktu itu awalnya itu malah dompet, Mbak. Dompet. Terus kemudian aku kan gini kan, Mbak, dompet kan agak lama kan, gitu. Harganya juga mahal gitu kan. Lakunya kurang kurang cepat gitu loh. Sedangkan selain dompet itu ID card juga laku gitu kan beberapa. Dan aku ngelihat peluang, ID card-nya kok aku lihat-lihat lakunya itu di kantor kementerian, DPR gitu kan, kantor-kantor pemerintahan, bank gitu kan. Kayaknya prospek kayak sini gitu kan. Ketika ngelihat sadar peluang itu, kita fokuslah di ID card holder gitu. Ini bisa satuan juga ya? Satuan kita bisa. Kalau rata-rata itu kan orang mau beli itu produk kita kan, pasti kan pengen tahu kualitas dulu kan, sebelum order banyak gitu kan. Nah, rata-rata gitu Kak. Setelah dia beli satu buat tester gitu kan, mungkin ngelihat kualitasnya dan lain-lain. Kalau mereka puas itu, dari situ udah beli banyak. Rata-rata kayak gitu sih perilaku konsumennya. Jadi biasanya paling jauh dari mana nih selama ini? Untuk kita udah seluruh Indonesia sih Mbak. Seluruh Indonesia, wow. Bahkan sempet udah sempet ekspor ke Malaysia, Singapura sama Filipina. Di Shopee kan itu kan ada program ekspor itu kan. Kita itu ikut itu. Kebetulan beberapa kemarin itu sempat ada yang sampai ekspor. Cuman beberapa kali aja sih, sekarang udah sepi lagi. Kita dari ada yang 1 slot, 2 slot, sampai yang paling banyak itu 5 slot sih. Menyesuaikan sih. Biasanya kalau yang pesan banyak slot itu saat waktu kerja itu kadang mungkin bawa ATM, mungkin ada uang diselipin gitu nggak sih? Tapi kalau yang rata-rata itu untuk yang universal itu dia pesannya harus slot. 1 slot. Oke. Kalau misalkan custom mau bentuk kayak gini atau jahitan seperti ini bisa juga? Bisa juga. Jadi sesuai permintaan. Harganya itu dari 60.000 sampai ada yang 150.000 sih. Biasanya kalau kita nyesuaiin juga kadang-kadang ada diskon juga gitu kan. Kalau ada event-event gitu kan. Omset sebelum sebelum pandemi gitu ya. Dulu itu sempat paling tinggi itu sampai 35 juta sih. 35 juta dalam sebulan. Dalam sebulan. Ini karena masih dalam suasana pandemi menurun sekarang. Menurun ya. Menurun. Oke, tapi kan tetap masih gimana? Menurun cuman masih bisa survive lah gitu. Masih bisa survive. Masih bisa nabung dikit-dikit gitu. Ini rata-rata timnya juga mahasiswa. Timnya mahasiswa semua ini. Wow. Emang berangkat dari teman sepermainan gitu sih. Akhirnya kebetulan satu visi, satu pikiran gitu kan. Sama-sama pengen usaha, pengen bebas lah kita. Betul. Nggak kebetulan kan ada sebagian teman-teman ini yang pernah kerja gitu loh Mbak. Dia pernah ngerasain kerja di orang, nggak enak, capek gitu kan. Dari ngobrol-ngobrol itu, nyampein keluhan-keluhan itu, sharing-sharing gitu kan, timbullah itulah pikiran untuk buat usaha sendiri gitu. Oke. Tapi kan selain juga produk kulit, di sini kan juga beberapa produk lain seperti kayu dan juga baju ya Mas ya? Ada baju sama kaos, baju. Oke. Kayu juga. Selain kalau untuk yang kayu kita itu kan bikin jasa jasa kasih label gitu loh. Jadi ada produk, kebetulan kita juga kerjasama sama pabrik cerutu gitu kan. Dan mereka itu butuh label gitu, menggunakan laser. Kebetulan ketemu sama kita, akhirnya collab gitu. Wah, keren banget ya Mas.
Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda tentunya kan, utamanya. Oke. Kalau untuk buat pemirsa sih tetap semangat sih, apapun keadaannya. Oke. Itu aja. Dan mungkin pemirsa sekalian ada yang tertarik buat pesan, bisa langsung diberitahu gimana caranya. Caranya, produk kita sudah tersedia di marketplace, namanya itu kospi.id, marketplace lokal. Silakan cek, di situ sudah tertera semua. Cara pemesanan, harga dan lain-lain. Nanti tinggal kita proses. Oke. Gitu. Jadi promosinya selama ini juga melalui media sosial ya? Iya, melalui media sosial. Waduh, terima kasih luar biasa. Siap, sama-sama Kak. Oke, semoga usahanya makin lancar, makin Amin, sukses amin. ke depannya dan juga menginspirasi pemirsa sekalian. Siap. Nah pemirsa, begitu tadi liputan mengenai produksi ID card holder dari kerajinan kulit asli. Oke. Dan semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Pia Mediana, Trias Faradila melaporkan. Nah, kalau tadi kami sudah mengajak Anda untuk mengintip proses produksi dari sebuah produk kerajinan kulit, di segmen kedua kali ini kami akan memberikan referensi kuliner yang tentunya menggugah selera Anda. Pemirsa, es pisang ijo merupakan menu kuliner khas dari Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Kendati demikian, menu ini sudah banyak tersedia di hampir seluruh penjuru Nusantara termasuk di Kabupaten Jember. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang menggemari menu ini sebagai jajanan favorit di segala cuaca. Halo pemirsa, pandemi ternyata bukan hanya berbicara mengenai permasalahan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ternyata pandemi juga menjadi berkah bagi sebagian lainnya. Bagaimana tidak pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu usaha yang masih bisa menjaga eksistensinya di tengah pandemi dengan menggunakan pemasaran melalui media sosial. Langsung saja pemirsa, ikuti perjalanan saya. Makanan yang terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau ini memang banyak menjadi menu kuliner favorit bagi semua kalangan dan semua usia, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Salah satunya yakni Ruri, warga Kelurahan Gebang Perumahan Gria Gebang Permai Blok H nomor 3 Kecamatan Patrang, Jember, yang sudah berjualan pisang ijo semenjak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Karena kualitas pisang ijonya sangat terjaga, usahanya tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari para penikmat kuliner. Biasanya pisang ijo Jojo ini buka di daerah alun-alun kota Jember. Namun karena efek dari pandemi, ia memilih memasarkan produknya secara online. Namun meskipun ia berlabuh ke sistem penjualan online, peminatnya mengalami peningkatan daripada hari-hari biasanya. Permisi. Ya, silakan Mbak. Halo, apa kabar Mbak? Wah, ini sedang proses pembuatan pisang hijau ya. Nah pemirsa, ini merupakan salah satu usaha yang telah saya bahas tadi kepada pemirsa. Ini merupakan salah satu usaha yang masih eksis dan lebih eksis bahkan ya Mbak ya, di tengah pandemi. Betul. Nah pemirsa, selain saya akan menceritakan bagaimana sih proses pemasaran di tengah pandemi, kali ini saya akan mengajak Anda juga untuk mengikuti proses pembuatannya juga. Nah ini awal mula bagaimana ini Mbak pembuatannya? Ya, jadi karena ini pisang hijau modifikasi ya Mbak Desi. Iya. Karena kan kita sebetulnya tahunya dari Makassar. Cuman karena ini modifikasi, jadi ini ala-ala pisang hijau Jojo, kita dadar dulu kulitnya di sini. Nah kalau yang belum modifikasi ini bentuknya seperti apa biasanya Mbak? Kalau aslinya adonannya itu dikukus. Oh dikukus. Dikukus bersama pisangnya. Setelah dikukus lalu dipotongi. Nah, cuman yang modifikasi ini saya bentuk kulitnya bentuk dadar, seperti dadar belum. Betul. Ya. Lalu dibungkus, jadi pisangnya posisinya sudah dikukus, lalu ditaruh di ini kulitnya, kemudian digulung seperti biasa. Jadi bentuknya seperti risoles dan pastinya lebih terasa ya Mbak ya untuk pisang hijaunya Iya, nanti. betul. Wah ini Mbak, saya boleh ya ikut proses Boleh, ini boleh, pembuatan Mbak Desi. pisang hijau. Iya. Nah ini gimana Mbak
Ya, Apa jadi mulainya? gampang kok Mbak Desi, tinggal dilipat kayak amplop, ditutup begini. Langsung saja, Mbak, ya? Ya, dari sini Mbak Desi. Dari Nah, tinggal dilipat. Wah, sudah jadi pemirsa. Satu gayung ya. Ya. Jadi terlalu besar. Karena kalau terlalu besar gosong ya. Kulitnya akan Nah, ini untuk bahan baku pisangnya, Mbak. Wah, kan penjualannya sudah melejit ya, Mbak ya. Ini didapatkan dari mana, Mbak? kalau pisangnya kita memang khusus pisang raja ya Mbak Desi. Iya. Nggak bisa pakai pisang yang lain. Oh, ini sepertinya sudah mulai matang, Mbak. Ya, boleh. Apa mau mencoba? Oh iya, pastinya. Biar tidak penasaran ya, Iya, Mbak. silakan. Wah, ini tanpa dilepas pun juga sudah mulai bisa gerak sendiri ya, Mbak ya? Iya. Wah, sudah terlepas sendiri pemirsa. Jadi kita tidak perlu melakukan usaha yang sangat besar untuk memindah dari panci ini ke daun ini. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Ibu Yusuf, di mana beliau adalah pemilik sekaligus pengelola di Es Pisang Ijo ini. Nah selanjutnya kita akan mengobrol secara langsung bagaimana sih eksistensi bisnisnya di tengah pandemi kali ini. Langsung saja pemirsa, kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Sehat Ya. selalu ya Bu, Amin, ya, di tengah puji pandemi. Tuhan. Ya, betul. Nah ini Bu, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai Ya. bisnis Ibu di tengah pandemi ini bagaimana Bu? Ya, mengalami penurunan, tapi kami tidak putus asa. Kami biasanya jualan di alun-alun karena sekarang ini musim pandemi, ada pandemi COVID, jadi kami jualan di rumah sambil melayani pesanan online. Tapi tidak meskipun dijual secara online, tapi tetap banyak yang pesan. Banyak peminatnya ya Bu, Banyak ya? peminatnya karena memang es pisang hijau kita ini sudah pembeli sudah merasakan ini enaknya, lezatnya sama pisang hijau, kualitasnya. Untuk bisnis pisang hijau ini sendiri Bu dimulai dari kapan? Ya sekitar bulan November tahun 2019. 2019 Ya, sudah kita biasanya menawarkan dulu online PO ya. Kalau sudah terkumpul berapa misalnya 100 porsi, ini sudah nyetok pisang dulu, karena pisang tidak boleh langsung dipakai karena masih cepat ya. Jadi nyetok pisang itu 3 hari sebelumnya sudah ada pisang yang masak. berarti kalau langsung datang ke sini bagaimana Bu? Nah, kita juga sedia sedikit tiap hari bikin. Nah kita Ya. berbicara mengenai promosi ya. Ini promosinya melalui media apa saja? Instagram, terus WhatsApp, ya. Ini juga banyak kalangan yang sudah mengetahui kontak Sudah. Bu, ya. Nah ini Sudah. kebanyakan kalangan mana saja Bu? Tetangga atau keluarga? Tetangga, terus temennya anak-anak, terus anak saya kan di Argopuro, itu sana orang Argopuro itu juga banyak yang pesan. Sudah tahu kualitasnya. Kalau pesen 1-2 boleh. Nah nanti ini kan kita rekap seberapa hari itu yang pesen, misalnya orang berapa sampai 100 porsi. Nah kita layani. Nah kita ngirimnya pakai ongkir. Nah kalau orang yang pesen buat arisan itu ya minimal 20 porsi. Untuk kalau datang langsung ke sini juga bisa Bu? Bisa. Ya kalau kepanasan kan deh. LPG ada Pak di dalam, pakai kompor kan nggak apa-apa. Kita sudah langganan sih, mulai dari awal buka kita udah incipin dan rasanya enak sekali, makanya kita bolak-balik beli. Di WA kita dikabarin satu-satu, kebetulan kalau pandemi ini belinya bisa pakai online gitu. Ya dengan melanjutkan melalui online, saya rasa itu jalan satu-satunya yang terbaik karena membantu juga bagi yang lain, nggak perlu keluar rumah, jadi bisa pesan lewat online. Kalau harganya sama kualitasnya pas banget ya, porsinya gede, jadi kenyang deh ya. Semoga kualitas tetap dijaga, terus pelayanan juga
ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai eksistensi usaha kuliner di tengah pandemi COVID-19 ini. Ternyata pemirsa, dari liputan ini kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya melulu soal permasalahan saja, tetapi tergantung tentang bagaimana kita berusaha. Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk Anda pemirsa. Dan informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatno, Yoyo Puji melaporkan. Nah, itu tadi informasi untuk referensi kuliner Anda. Semoga bermanfaat dan membuat hari Anda semakin berwarna. Jangan lupa ya, terus saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai program acara Berita Jember hanya di channel kesayangan Jember 1 TV. Ataupun bisa menyaksikan siaran ulangnya melalui channel YouTube kami. Inframe, informatif, inspiratif.